PSSI boyong semua gelandang dan striker grade A, rival pada bingung. Jika melihat komposisi skuad timnas Indonesia saat ini, kita masih kekurangan pemain di sektor gandang dan striker. Memang saat ini kita akan ketambahan dua pemain yakni Hairo dan Ole, tapi apakah itu cukup? Jelas tidak. Untuk itu sebisa mungkin PSSI masih akan terus mencari nama-nama baru untuk memperbesar komposisi pemain yang ada, namun yang cukup menyita perhatian adalah nama Justin Kluivert, anak dari pelatih kita sekarang Patrick Kluivert. Tentu masih jadi perdebatan tersendiri apakah Justin Kluivert benar-benar bisa dinaturalisasi atau tidak, dan kalaupun bisa sudah pasti itu akan membuat para rival di ASEAN hingga Asia jadi tambah gimana gitu, dan media-media besar internasional yang pastinya akan lebih gencar menyoroti Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kalau kebutuhan sosok gelandang dan striker memang menjadi problem tersendiri, sebab semua tahu meskipun nantinya udah ada nama Jero di sektor gelandang, tapi secara kedalaman skuad itu belum cukup, terutama dari sisi kualitas Nathan Chuaon dan Ivar Yener, dirasa masih terlalu muda untuk mengemban tugas seberat itu, apalagi Nathan yang di klub benar-benar jadi camat di klubnya, yang mana secara tak langsung membuat permainannya menurun. Lalu Ricky Kambuaya. Sebenarnya Ricky Kambuaya ini bagus, namun untuk level Asia hingga dunia masih kurang. Namun mengutip dari pembicaraan Yusanugraha dan Arya Sinulinga dalam podcast baru-baru ini, ada satu nama lagi untuk posisi gelandang yang bisa benar-benar berguna untuk timnas Indonesia ke depannya. Dia adalah Delano van der Heyden, playmaker yang kini main di Feyenoord U21. Dari statistik yang ada Delano sudah mencatatkan 28 kali penampilan di tim U21 Feyenoord, dan dari 28 caps itu ia mampu mencetak 5 gol dan 6 assist. Sebelumnya di level U18 ia bahkan mampu mengemas 18 gol dan 12 assist dari 31 penampilan, yang mana artinya Delano akan menjadi saingan bagi Marcelino Ferdinand, yang kita tahu sama-sama berposisi sebagai gelandang serang. Berikutnya masih dalam pembicaraan yang sama, Yusugraha juga menyebut sosok Robin Mirisola serta Miliano Jonathan. Jelas kedua penyerang itu sudah bukanlah nama yang asing bagi fans timnas Indonesia. Miliano dengan kemampuan kaki kiri yang dimiliki tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat oke, jika ia bergabung ke timnas Indonesia, apalagi jika ia mampu perform di FC Utrecht, maka sudah pasti ini pemain peminatnya akan banyak. Untuk itu PSSI harus benar-benar meyakinkan Miliano agar mau membela Indonesia. Begitupun dengan Robin Mirisola, striker ini juga harus segera dikontak, minimal tahu dulu kejelasan datanya. Lagi pula anaknya juga terbuka untuk membela Indonesia. Sementara itu ada kabar yang cukup menghebohkan, ketika nama Justin Kluivert mencuat di Inggris, sempat terseok-seok ketika membela Roma, RB Leipzig, dan Valencia, karena terlalu berat memikul nama besar sang ayah. Justin Kluivert pada akhirnya mampu menemukan sentuhan terbaiknya, ketika durinya join ke Bournemouth. Ketika Justin mulai pasrah dan tidak terlalu mengejar ambisinya, performanya justru mulai membaik. Pelatih Bournemouth Andoni Iraola diketahui jadi sosok yang berperan penting dalam perubahan karirnya, di mana Andoni Iraola yang sudah mengamati permainan Justin sejak dirinya di Valencia, paham bagaimana memaksimalkan kemampuan Justin. Di tangan Andoni Iraola, Justin kemudian diubah posisinya dari yang semua winger menjadi pemain nomor 10,
Tentu peran baru ini tidak langsung membuahkan hasil, perlu beberapa bulan untuk penyesuaian, dan setelah musim tahun 2023 sampai tahun 2024 dihabiskan sebagai bentuk penyesuaian, barulah di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini menjadi panggung sebenarnya bagi Justin Kluivert. Bermain sebagai gelandang serang, Justin akhirnya memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam skema serangan, dan terbukti permainan Justin lebih efektif jika bermain sebagai gelandang serang, yang mana itu ia tunjukkan dengan catatan 11 gol dan 4 assist dari 23 penampilan. Momen terbaiknya sejauh ini adalah ketika ia mampu mengemas hat-trick ke gawang Newcastle beberapa waktu lalu, yang mana hat-trick tersebut telah membawanya melampaui jumlah gol sang ayah dalam satu musim di Liga Inggris. Sebagai info dulu, Patrick Kluivert hanya mampu mencetak 6 gol saat membela Newcastle United musim 2004-2005. Ring bagusnya penampilan Justin Kluivert, kebetulan saat ini sang ayah ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Hal ini membuat media-media besar Inggris seperti BBC dan The Athletic langsung menggoreng namanya. Dari sini muncul rumor bahwa Justin akan dipanggil oleh ayahnya untuk membela skuad Garuda. Yang jadi pertanyaan, apakah Justin memenuhi syarat untuk membela Indonesia? Namun menurut beberapa sumber, kakek Justin sendiri yakni Kenneth Kluivert berasal dari Suriname. Seperti kita ketahui kalau Suriname punya kaitan yang erat dengan Indonesia, maka dari itu Justin Kluivert terindikasi memiliki darah Jawa, dan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Justin Kluivert bisa saja mengajukan permohonan naturalisasi jika memenuhi persyaratan tersebut, dan dalam konteks keturunan Suriname, tanpa hubungan keluarga dengan WNI, naturalisasi tetap dimungkinkan, selama semua persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut terpenuhi. Keturunan atau asal-usul tidak menjadi hambatan selama pemohon memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kemudian Justin juga masih memenuhi syarat jika ingin pindah federasi, karena ia baru menjalani satu penampilan di kompetisi resmi bersama Belanda. Namun dari semua itu kemungkinan bagi Justin untuk membela Indonesia masih samar-samar. Hal itu karena garis keturunan Justin belum bisa dibuktikan secara detail. Terlepas dari apapun, daripada memikirkan hal yang kemungkinannya belum pasti, mendingan fokus pada pemain yang benar-benar sudah terbukti punya garis keturunan Indonesia. Selain nama-nama tadi, sejatinya PSSI juga masih mengupayakan nama-nama, seperti Jayden Oosterwolde, Emil Audero, Pascal Struijk, Dean James, Moro Zelstra, hingga Ian Madsen yang memang jadi idaman fans timnas. Mudah-mudahan saja beberapa nama itu disalah ikutan gerbong naturalisasi timnas Indonesia. Melihat hal itu tentu saja akan membuat rival Indonesia di sisa laga round 3 semakin bingung melihat skuad timnas Indonesia, apalagi jika semisal kita harus bertarung di round 4, atau bahkan ketika udah lolos langsung ke Piala Dunia. Pastinya kita butuh pemain-pemain yang secara kualitas sudah teruji di level tertinggi, dan mudah-mudahan pemain-pemain potensial dari Liga 1 bisa segera upgrade biar kemampuan mereka bisa meningkat. Jadi intinya tetap dukung dan kawal selalu skuad Garuda. Mudah-mudahan terlepas dari segala masalah yang ada, mimpi untuk lolos ke Piala Dunia